Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Ya, materi pertemuan lalu masih ingat? Oke. Nah, yang pertama, fungsi bimbingan untuk anak usia dini adalah fungsi pemahaman. Jadi maksudnya di sini yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan permasalahan yang menyeluruh tentang perkembangan dan hambatan yang dihadapi. Ya, jadi ini yang pertama fungsinya adalah untuk memahami. Jadi tujuan di sini guru atau guru pendamping mendapatkan sebuah pemahaman. Pemahaman artinya bukan tentang satu aspek tapi secara menyeluruh tentang perkembangan anak. Misalnya ada berapa aspek perkembangan. Nah, alangkah baiknya jika guru mengetahui ke semua aspek perkembangan tersebut, ya. Jadi tidak hanya melihat pada 1-2 aspek saja. Nah, yang kedua, fungsi pencegahan. Setelah kita memahami apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh anak, tentunya hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencegah, ya, atau munculnya fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Nah, diingat yang pertama adalah pahami terlebih dahulu, ya. Jadi kita sebagai seorang guru juga tidak boleh sok tahu, apalagi sok pintar, ya. Akan lebih baik ketika memang kita mencari tahu sehingga kita bisa memahami. Setelah memahami, kita akan lakukan penanganan atau pencegahan. Namun pencegahan di sini sesuai dengan apa kendala atau apa yang dibutuhkan oleh anak, ya. Nah, kenapa perlu kita lakukan pencegahan? Sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Nah, dalam pelaksanaan fungsi pencegahan, guru atau pendamping dapat melakukannya melalui berbagai teknik. Boleh melalui salah satunya yaitu melalui home visit atau kunjungan rumah, ya. Nah, kunjungan rumah ini boleh dilakukan jika guru atau pendamping tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan anak, ya, di lingkungan sekolah. Nah, misalnya kita melihat ada anak didik kita yang selalu duduk menyendiri, termenung, ya, dan tidak fokus ketika di dalam kelas. Kita bisa mencari informasi awal misalnya dengan tanya jawab dengan anak tersebut ataupun dengan teman-teman dekatnya atau dengan orang tuanya ketika menjemput, ya. Namun ketika kita sudah melakukan berbagai upaya tadi tetapi tidak memberikan hasil yang tepat, hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah home visit atau kunjungan rumah, ya. Nah, di sini untuk home visit ini Ibu ada kasih 2 lampiran contoh, ya. Ini hanya contoh saja. Ilustrasi kasus yang nanti akan Ibu kirimkan juga ke OpenSimka, ya. Tapi untuk hari ini kita akan jelaskan terlebih dahulu materinya. Nanti lampiran kasusnya akan Ibu kirimkan, ya. Oke, yang ketiga fungsi perbaikan. Nah, yang pertama pahami, kemudian cegah, yang ketiga adalah perbaiki jika memang hal itu sudah terjadi, ya. Jadi fungsi perbaikan di sini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak, ya. Jadi fungsi perbaikan di sini diarahkan pada selesainya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak. Masih ingat pertemuan lalu, ya? Dalam bimbingan itu ada fungsi preventif, kuratif, dan preservatif, sedangkan dalam konseling itu ada fungsi kuratif. Kira-kira masih ingat apa yang dimaksudkan dengan fungsi kuratif? Ya, jadi fungsi kuratif itu adalah fungsi
perbaikan. Nah, sama dengan di sini, jika sudah terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki, ya. Nah, sebagaimana ilustrasi yang dipaparkan, namun di sini teman-teman belum melihat ya ilustrasinya, ya, tentang anak yang sulit bersosialisasi. Jadi, ketika misalnya kita melihat ada anak didik kita di sekolah yang sulit bersosialisasi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah, ya. Kalau kita biarkan, tentunya kondisi ini akan semakin membuat si anak bermasalah. Yang awalnya anak hanya menyendiri ketika di lingkungan sekolahnya, jika tidak ada penanganan yang tepat, bisa jadi tingkah laku ini akan semakin melebar ke lingkungan masyarakat, ya, salah satunya. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika kita mendapatkan anak yang demikian? Yang pertama adalah meminta dukungan teman-teman. Ya, biasanya anak itu kan senang dengan teman-temannya, ya, tapi perhatikan juga mana teman yang ia senang gitu ya. Jangan minta pendapat atau dukungan dari teman yang tidak menyenangi dia. Tentunya ini akan semakin memperburuk keadaan, ya. Jadi minta dukungan teman-teman dengan cara minta untuk menemaninya bermain atau belajar. Nah, mungkin di sini bagi yang sudah mengajar ini akan sangat mudah, ya. Ketika kita lihat ada anak yang kurang berpartisipasi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meminta bantuan teman-temannya, ya. Kemudian yang kedua, memberikan persetujuan dari teman-temannya sebagai wujud kesetiakawanan. Jadi maksudnya di sini teman-teman setuju, ya, untuk membantu teman yang bermasalah. Ini kalau Bu Guru biasanya sering, ya, Ibu perhatikan juga. Ayo nak, kita bantu teman kita biar kita sama-sama bisa melakukan. Ya, itu sering ya Bu Guru, ya. Itu artinya kita meminta persetujuan dari teman-teman sekelasnya untuk sama-sama membantu temannya yang sedang dalam kesulitan. Oke, kemudian mengajak anak melakukan kegiatan bersama seperti berkebun, bermain, dan lainnya. Berikutnya adalah mendampingi anak selama berada di kelompok bermain. Hal ini mengurangi kemungkinan anak merasa takut dan ingin menarik diri. Jadi kita sebagai guru juga bisa dampingi anak tersebut. Kadang-kadang anak itu bukan tidak mampu, tapi tidak berani. Namun dengan adanya pendampingan dari guru, anak merasa dia punya power di sini. Ya, ada orang yang mendampinginya, dia mampu. Nah, berikutnya adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ini sama, artinya ketika kita sudah lakukan pencegahan, sudah kita obati, tapi tetap kita awasi, ya. Jadi maksud fungsi pemeliharaan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya perkembangan, berbagai potensi dan kondisi tetap positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Misalnya ada anak yang bermasalah seperti contoh tadi, kita sudah lakukan beberapa penanganan, sudah tuntas kita lakukan, namun bukan berarti kita anggap itu sudah selesai. Tapi silakan lakukan beberapa pemeliharaan dan pengembangan yang tujuannya untuk memantau, mengevaluasi bahwa kondisi anak yang tadi kita bimbing sekarang juga berjalan dengan baik untuk semua aspek perkembangannya, ya. Nah, bimbingan tidak hanya diarahkan pada upaya membantu mengurangi berbagai kesulitan, tetapi juga berfungsi untuk senantiasa memelihara berbagai potensi dan kondisi yang baik yang sudah dimiliki oleh anak, ya. Jadi kalau misalnya di kelas kita perhatikan ada dua anak yang mampu sesuai dengan tahapan perkembangannya, namun ada anak yang kurang mampu. Nah, maksudnya di sini ketika kita lakukan bimbingan bukan semata-mata untuk anak yang tidak mampu, namun untuk anak yang mampu pun perlu mendapatkan perhatian, arahan, dan juga bimbingan. Oke, itu saja penjelasan materi pada hari ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya keempat fungsi tersebut. Nah, berikutnya kita akan lihat ilustrasi kasus. Kenapa Ibu jelaskan terlebih dahulu? Jadi tujuannya di sini ketika teman-teman baca ilustrasi kasus, jadi teman-teman bisa bedakan ini sebenarnya fungsi apa yang sedang dilakukan, gitu ya. Oke, hari ini kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.